Tiga, live. Halo, selamat siang teman-teman Tribun Bali dan juga selamat tahun Tribuners. Terima kasih atas waktunya untuk yang sudah ikut hadir dan nonton nih acara siang hari ini bersama dengan teman-teman dari Jux dan juga bintang tamu spesial kita siang hari ini. Sebelumnya senang banget rasanya bisa kenalan dan ngobrol langsung nih dengan teman-teman Tribun Bali. Meskipun kita gak bisa ketemu langsung dan tatap mukanya secara virtual, tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Amin. Nah, pertama-tama sebelumnya aku mau kenalan dulu. Di sini ada aku, Safira, dan ada rekan aku juga, Kartika, dari Magnific PR, selaku PR agency untuk Jux Indonesia nih, yang akan menemani sesi bincang-bincang siang hari ini. Selain itu, tentunya kita juga udah bareng-bareng sama tim Jux. Ada Mbak Evelyn Isnaini, selaku PR and Communication Lead dari Jux Indonesia. Halo Mbak Evelyn. Halo. Sehat-sehat ya Mbak. Nah, selain itu, di sini juga ada bintang tamu spesial kita nih, mungkin yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman Tribun Bali dan juga teman-teman sama tahun Tribuners. Di sini ada No Stress. Halo Bli Angga dan Bli Upit, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol seru siang hari ini bareng sama No Stress juga. Selain itu, sudah ada Gung Sri yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol siang hari ini. Halo Mbak Gung Sri. Halo, selamat siang. Siang Mbak, semoga sehat ya Mbak. Nah selain itu juga sudah ada Mbak Ade dan juga dari Bun Bali. Juga tentang seputar kampanyenya Kata Hati nih yang dihadirkan oleh Jux khusus untuk para pendengar musik di Indonesia dan juga tentunya untuk mendukung para musisi lokal. Salah satunya adalah No Stress. Nah, selain itu nanti kita juga akan sesi tanya jawab dan juga akan ada games-games seru nih bareng No Stress dan Tribun Bali. Dan juga ada persembahan spesial nih untuk teman-teman Tribun Bali dan teman-teman Tribuners dari No Stress. Nah, supaya nggak berlama-lama nih, kita langsung aja ke sesi bincang-bincang yang akan ditemani oleh rekan aku, yaitu Kartika. Kita bisa dimulai. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Nah, aku Kartika yang hari ini akan menemani di sepanjang Media Roadshow kali ini. Nah, sebelum aku ngobrol-ngobrol nih dengan tim teman-teman dari No Stress, aku mau ngobrol sedikit nih sama supaya kita bisa lebih kenal dulu nih ya. Halo Mbak Gung Sri. Apa kabar Mbak? Halo, selamat siang. Gimana Mbak di Bali hari ini? Gimana Mbak? Sorry. Gimana di Bali hari ini Mbak? Aman? Aman Mbak. Aman. Lagi WFH semua ya Mbak hari ini? Iya Mbak. Oh gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih sebelumnya. Mbak Gung Sri itu udah pernah pakai Jux nggak? Mungkin dulu ya, tapi nggak terlalu ingat ya. Masih lebih tahu nih apa maksud Jux itu ada apa, Jux itu menghadirkan apa aja, program apa aja, dan bagaimana Jux itu melihat perkembangan musik di Indonesia saat ini dan upaya-upaya Jux yang dihadirkan untuk mendukung musisi. Kita langsung aja ngobrol sama ini mungkin dijelaskan lebih lanjut nih mengenai Jux dan juga upaya-upaya untuk mendukung industri. Silakan Mbak Evelyn. Oke, thank you Kartika. Siang teman-teman Tribun Bali dan selamat siang juga teman-teman No Stress dan pastinya semua teman Tribuners ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat dan kalau misalnya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Nah, senang sekali hari ini Jo bisa ngobrol Bali dengan para pembaca Tribun Bali dan juga No Stress. Sebenarnya harapan kami ingin ngobrol secara langsung ke Bali. Siapa juga sih nggak mau ke Bali ya kan? Tapi dalam kondisi PSBB saat ini memang akan lebih baiknya kalau kita komunikasi secara virtual aja ya gitu. Dan memang pun juga ini juga didesain agar teman-teman
Tribun Bali pun dekat Tribuners itu bisa menikmati musik secara virtual dari manapun dan kapanpun gitu. Oke. Nah, di sini para Tribuners juga ada yang pernah pakai jokes, namun mungkin ada yang pernah juga dengar pakai jokes. Gitu. Aku mungkin sedikit cerita dulu ya mengenai jokes gitu. Mungkin beberapa yang sudah pernah pakai jokes, taunya itu jokes adalah platform musik. Nah, namun sebenarnya jokes itu lebih dari sekedar platform musik. Kami memposisikan diri kami sebagai social entertainment platform. Karena para pengguna jokes tidak hanya bisa mendengarkan musik, tapi juga kalian juga bisa mengekspresikan kata hati kalian dengan bernyanyi misalnya itu melalui fitur karaoke. Terus kalian juga bisa nonton bareng acara-acara musik melalui fitur Jokes Live. Itu adalah live streaming di Jokes. Buat teman-teman nih misalnya yang masih muda kadang-kadang kan suka curhat gitu kan di sosial media, kalian menggunakan fitur lirik card gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat atau misalnya mau sekedar share gitu kan lirik-lirik yang paling bisa menggambarkan kata hati kalian saat ini atau kasih kode gebetan atau mungkin mantan gitu kan, tinggal pilih aja lagu yang paling kalian suka, terus juga pilih liriknya dan kalian share di sosial media. Namun kalian kalau misalnya lagi dengerin lagu kemudian juga yang sangat enak nih gitu, terus mau share ke teman-teman kalian di sosial media, kalian bisa share lagu kalian ke dan Facebook dan sosial media lain atau WhatsApp ataupun WeChat gitu ya. Dan itu lagunya itu tidak hanya sekedar istilahnya poster, tapi lengkap dengan liriknya dan juga penggalan lagunya. Mendengarkan saat itu gitu. Ingin kalian bisa juga apresiasi musisi yang kalian suka atau sekedar berbincang dengan para penggemar lain, kalian itu bisa menggunakan fitur komen gitu. Dan ini salah satu fitur yang sering dimanfaatkan oleh para musisi untuk baca untuk tahu respon dari para pendengar atau penikmat musiknya mereka gitu. Nah, fitur-fitur ini itu juga hadirkan memang bukan hanya untuk para pendengar bisa menikmati musik dari manapun dan kapanpun dan dengan cara apapun, tapi kami berharap fitur-fitur ini tuh bisa dimanfaatkan oleh para musisi, bisa dibilang sebagai untuk dijadikan panggung mereka untuk bisa lebih dekat dengan para audiensnya, berkomunikasi dengan cara yang lebih kreatif dan juga interaktif. Apalagi di masa pandemi ini, di saat orang-orang di saat para musisi nggak bisa manggung, nggak bisa ada konser, kami harap fitur-fitur kami ini bisa dimanfaatkan oleh para musisi untuk bisa lebih dekat dengan audiensnya. Nah, Jokes ini pun juga sekarang ini sebenarnya udah 5 tahun di Indonesia. Dan kami melihat bahwa memang konsumsi musik para pengguna Jokes, para penikmat musik di Indonesia itu mengalami perubahan. Di tahun 2015, tahun awal sampai 2016, itu top chart-nya Jokes itu berisi 100% lagu internasional. Tapi semakin lama, tahun 2017, itu ada lagu lokal yang masuk ke dalam top chart-nya Jokes. Dan bahkan tahun lalu, tahun 2020, 80% dari top chart-nya Jokes itu berisi lagu-lagu Indonesia. Dan, hal tersebut itu yang kami melihat bahwa ternyata apresiasi masyarakat terhadap musik lokal itu semakin tinggi dan lokal pride-nya juga semakin meningkat. Dan kami juga melihat bahwa memang ternyata memang tidak mudah ya untuk para musisi agar dapat bisa terus berkarya, apalagi juga mempromosikan lagu-lagu mereka, terutama untuk musisi lokal yang berada di luar kota. Gitu. Oleh karena itu kami ingin sekali menjadi rumah para jagoan lokal, rumahnya para musisi jagoan dari berbagai daerah di Indonesia. Kami berharap Jokes bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk para musisi ini
menghasilkan karya-karya yang inspiratif dan juga lebih dekat dengan audiens mereka gitu. Nah, dan salah satunya untuk saat ini Rumah Jagoan Lokal ini bisa dibilang sebagai program baru kami, di mana kami bekerja sama dengan 7 musisi ini dari berbagai daerah dan 12 musisi dangdut dari berbagai daerah juga gitu. Dan kami bekerja sama dengan mereka. Kami tidak hanya melengkapi lagu-lagu mereka di dalam Jokes, tapi kami mengajak mereka untuk berdiskusi bersama dengan komunitas seni kreatif melalui program kanal komunal, di mana para musisi dan juga komunitas itu bisa berdiskusi tentang skena musik dan budaya musik di Indonesia. Itu bisa acara program kanal komunal itu bisa ditonton setiap hari Jumat jam 8 di Future Jokes Live. Dan ada No Stress juga di episode 4. Yang ketinggalan di hari Jumat, tenang aja karena kalian juga bisa nonton video on demand-nya di dalam Jokes Live gitu, dan kalian bisa aksesnya dari manapun dan kapanpun gitu. Dan mungkin bisa sekarang kita juga udah kehadiran teman-teman Nostres di sini, dan mungkin kalian juga ingin tahu cerita dari teman-teman Nostres secara langsung. Oke, aku silakan. Terima kasih banyak Mbak Evelyn, ceritanya dari Jokes. Nah, jadi Jokes itu bukan hanya sekedar platform streaming musik, tetapi adalah social entertainment platform yang memungkinkan penggunanya nih kita semua untuk menggunakan fitur interaktif gitu. Banyak banget fiturnya ya ternyata. Nah, ternyata Jux tuh juga melihat kalau sekarang ini itu perkembangan musik industri semakin berkembang cukup bagus gitu ya, dan ada banyak upaya-upaya dari Jux yang sekarang untuk mendukung musisi-musisi lokal. Salah satunya tadi kanal komunal, melalui program kanal komunal yang bekerjasama dengan Nostres. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin itu, aku mau ngobrol dulu nih sama teman-teman dari Nostres. Halo, Bli. Halo. Nah, pertama-tama aku pengen perkenalan dulu nih. Mungkin dari Nostres bisa berkenalan dulu. Silakan, Bli. Halo, saya Angga. Saya Kupit. Kami Nostres. Oke. Nah, mungkin dari Mas Kupit dan juga dari Bli Angga dan juga Bli Kupit mungkin bisa perkenalan dengan menceritakan tentang perjalanan karirnya nih. Apa sih sudah kesuka dukanya dari awal merintis karir sampai sekarang ini tuh gimana tuh ceritanya? Gimana meresume 12 tahun ya? Mulai SMA. Ya, anggap aja kami berteman sejak SMA. Kami berkawan sejak SMA, kemudian mulai bermain musik untuk senang-senang sampai akhirnya kami, karena di Bali kan ada banyak venue musik ya. Waktu itu kami main di bar-bar. Kurang lebih sekitar tahun 2007-2008. Sampai akhirnya kami membuat album original, maksudnya lagu sendiri dengan karangan lagu sendiri, lirik sendiri di tahun 2000, yang rilis di tahun 2011. Itu album pertama kami. Sampai akhirnya disusul oleh album-album lainnya, hingga kini sudah ada 3 album penuh dan 1 album kolaborasi. Begitu. Oke. Suka-dukanya nah, banyak. Suka-dukanya tuh boleh di-share dulu. Suka-dukanya banyak gitu. Salah satunya mungkin bisa diceritain nggak tuh, Mas? Apa ya? Sukanya banyak. Sukanya terlalu banyak. Dukanya kalau terkait profesi kami, dukanya hampir kami tidak temui ya. Yang dukanya adalah terkait kondisi negeri kita yang sepertinya sedang kesusahan gitu. Itu aja sih. Oke, berarti banyak suka dukanya sampai bingung nih mau cerita yang mana nih. Oke, nah kalau misalnya dari genre yang sekarang digeluti itu genre apa sih, Bli? Dan mungkin dari lagu-lagunya nih, pesan-pesan apa yang mau disampaikan dari lagu-lagu yang diciptakan oleh Nostres sendiri? Kalau genre banyak yang kita bilangnya apa ya?
akustik pop, folk gitu. Iya, folk. Tapi Folk. orang Ya. lebih banyak mengatakan bahwa kami musik folk. Gitu. Folk ya. Ya kami mempercayai saja orang bilang seperti itu. Ya. Kita sih nggak biarkan orang yang memberikan kita label gitu. Gitu, ya. Dan musik yang kita buat itu lebih tentang apa ya, merespon kehidupan aja, seperti Merespon kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tidak pernah dikhususkan untuk membahas satu hal secara khusus itu. Kebanyakan lagu-lagu kami adalah lahir dari interaksi kami sehari-hari dengan lingkungan, dengan kawan, dengan alam. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau aku pengen tahu nih, kalau misalnya dari pandangannya Nostra sendiri, kalau dari Nostra melihat skena musik di Indonesia sekarang ini tuh seperti apa sih? Terutama mungkin bisa diceritain juga kalau di Bali itu seperti apa juga. Gitu. Skena musiknya tentu amat beragam ya, karena apalagi karena sudah masuk era digital, media sosial, semua orang sudah pegang dunia melalui smartphone mereka masing-masing gitu. Jadi sepertinya untuk melihat banyak pengaruh dari mana-mana yang menghasilkan musik seperti apa, itu seperti kaya sekali di Indonesia, juga termasuk di Bali. Di Bali juga sama seperti itu, apalagi Bali juga daerah pariwisata ya, yang banyak sekali ada turis-turis, banyak sekali pelancong yang datang ke Bali dengan membawa banyak genre musik, banyak genre kehidupan. Itu mewarnai sekali kehidupan musik di Bali. Kaya raya akan skena musiknya kaya raya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Bali nih, kalau Nostra itu kan memang musisi yang berasal dari Bali. Ada nggak sih suka dukanya dalam menjalani karir di industri musik Indonesia sebagai pendatang dari Bali gitu? Kalau dulu mungkin ya karena jauh dengan media nasional, tapi kita nggak terlalu pikir itu sih. Kita memang awal main musik senang gitu dan ya bikin karya aja gitu. Kalau sekarang kan dengan sosial media dan dunia digital yang sudah sangat maju gitu, seperti mempublikasikan karya sudah mudah sekali. Jadi tugas kita adalah bikin karya sebaik-baiknya aja, dan nanti silakan dinilai dan dinikmati dan apapun. Oke. Nah, sekarang dengan perkembangannya teknologi nih ya, Bri. Kalau misalnya untuk Nostra sendiri, bagaimana sih kayak sekarang kan ada platform streaming musik nih ya. Bagaimana platform streaming musik itu membantu karir Nostra dalam bermusik? Tentu sangat amat membantu ya. Dari dulu mungkin teman-teman jika belum mengenal platform streaming musik, agak kesusahan untuk cari musik yang disuka gitu. Zaman dulu mungkin harus copy dari kaset pita, belum lagi kaset pita bisa putus begitu kan. Nah, sekarang sudah bisa diakses dengan sangat mudah. Ya, platform streaming musik digital sangat amat membantu dan juga menghasilkan untuk kawan-kawan musisi begitu. Oke, kalau dari Jux-nya sendiri gitu kan, Jux itu kan ada nggak cuma platform streaming musik ya, tapi juga ada fitur-fitur interaktif lainnya yang bisa digunakan oleh user dan juga musisi. Nah, kalau Jux sendiri itu gimana tuh membantu karir Nostra? Mungkin dari kolaborasi atau apa gitu? Apapun fitur-fiturnya, kalau pasti sangat membantu lah musisi. Iya. Apalagi untuk zaman saat ini. Ya, ada wadah untuk kita menyalurkan karya kita dengan lebih cepat dan praktis, dan yang dengar juga bisa mengaksesnya dengan mudah. Apalagi Jux salah satu usernya yang banyak untuk pendengar Nostra. Jadi tentu dengan fitur Jux yang kaya mungkin bisa lebih menggapai pendengar kami, juga pendengar musik band-band yang lainnya. Oke, kalau dari Bli Angga sama Bli Kupit sendiri di Jux pakai fitur apa tuh, Mas? Yang kita lalui saat ini kan sudah ada Nostra di fitur live-nya. Fitur live Jux-nya sudah ada konser. Mungkin teman-teman belum sempat menonton, jadi kita kasih tahu di sini bahwa Nostra ada di fitur live-nya Jux di kanal komunal episode 4 kalau nggak salah.
Nah, di situ kita Oke. sudah sajikan beberapa lagu yang pasti teman-teman juga suka. Ngomongin kanal komunal nih, mungkin bisa diceritain sedikit nggak kayak kolaborasinya apa? Tapi jangan banyak-banyak nih, biar nanti pada nonton sendiri. Tapi kalau sedikit gitu, apa sih yang jadi obrolan di program kanal komunal dari Nostres? Obrolan. Yang kita obrolin gitu. Iya, heeh. Waktu itu ngobrol sama Ajis ya, karena kebetulan kita sebelumnya sempat seacara gitu, jadi ngobrolnya sudah asik itu, nyambung langsung ngobrolin waktu kita di acara, pengalaman acara tersebut, kemudian disambungin sama yang harus kita bicarakan di kanal komunal yang teman-teman harus dengar sendiri. Ya mengalir. Ada momen-momen penting lah ya kita bicarakan. Berarti emang harus nonton ya di kanal komunal Jux Live. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita menutup talk show ini nih ya, aku mau dong pesan dan dari Nostres, pesan spesial dan harapannya untuk teman-teman musisi di Indonesia, terutama di Bali, dan harapannya itu apa untuk industri musik Indonesia ke depannya? Untuk harapan singkat ya, mungkin karena ini pada saat pandemi, saya pikir kalau untuk teman-teman di Bali yang saya amati, semoga teman-teman di Bali segera aware, segera untuk merapikan jejak digital. Jejak digital itu artinya karya-karya yang sudah pernah dibuat agar segera dirapikan di platform-platform digital gitu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana digital itu bekerja, bisa suatu hari menjadi sangat meledak begitu, dan karena kita sudah merapikannya, jadi hasilnya akan meluncur ke kita sendiri, tidak tercecer begitu. Nah, untuk harapan di berikutnya ke masa depan, ya semoga untuk saat ini bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Di masa pandemi yang kita hanya diam begini, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk berkarya sebanyak-banyaknya, sehingga nanti jika dunia sudah kembali normal lagi, kita tinggal melepas liar kan karya-karya itu untuk bisa dinilai oleh orang banyak, dan kita tinggal menikmati hasilnya. Oke, thank you untuk pesan dan kesannya. Berarti memang untuk teman-teman musisi nih yang di Bali atau dimanapun juga berada, jangan takut untuk mulai berkarya ya, dan jangan berhenti berkarya walaupun di masa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Terima kasih untuk pesannya. Semoga kedepannya Nostres dan juga Jux bisa bersama-sama mendukung ekosistem industri kreatif di Indonesia dan bisa dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk seluruh pendengar musik di Indonesia. Nah, selesai sudah talk show-nya. Nah, mungkin dari Mbak Agung Sri, dari Tribun Bali ada yang mau ditanya-tanya ini untuk Jux dan juga Nostres. Silahkan langsung ditanyakan saja Mbak Agung Sri. Maaf, Mbak, masih di mute suaranya. Nah, udah ya. Udah ya? Udah. Oke. Oke, kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke artinya di 2021 dan ke depan itu apa sih kira-kira goalnya Nostres gitu loh. Kan kita tahu sendiri sekarang 2 personel ya, kemarin kan 3. Nah, Indo goalnya dengan 2 personil ini? Target ke depan itu lebih ke menghasilkan album baru atau lebih ke mencari mungkin agak keputus dari personil baru seperti itu. Oke. Kita sambung ya. Goalnya. Ya tetap kita selama berhenti ini kan kita tetap bikin album. Kita tetap bikin album. Jadi next 2021 ini kita pasti keluar album baru. Tentang berdua atau bertiga atau berlima atau bersepuluh nantinya kita tetap bikin karya gitu ya. Yang itu bikin album.
Channel supaya sehat juga. dan supaya sehat selalu. Gimana caranya kerja sedikit hasilnya banyak. Banyak istirahat, Pak. Ya, banyak istirahat. Ya. Kalau untuk ini sendiri, mungkin genre ada mau nyoba genre baru nggak kira-kira? Mungkin Dari yang selama ini dibawakan. Mungkin aja. Ya. Itu selalu mungkin. Selalu terbuka Nanti, peluang. Nanti seiring hembusan angin membawa kita kemana gitu. Iya. Terus ya. Nah, ada nggak genre yang maksudnya yang pengen banget nih coba dalam waktu dekat nih gitu? Dari dulu saya pengen dangdut loh. Ya benar. Benar, serius. Ini tak bercanda nih. Serius. Karena susah sekali nyanyi dangdut itu. Genre. Ya. Genre. Ya. Apa ya? Ya, pengen saya. Apa yang buat pengen banget lagu dangdut itu karena dia susah atau karena dia dangdut memang marketnya besar di Indonesia atau mungkin dari apa namanya musiknya enak, apa sih yang paling pengen buat dangdut? Musiknya enak dan kita juga pengen men-challenge diri kita kan, nyanyi dangdut itu susah, cengkok dangdut itu susah. Kemudian ya, memang karena itu kita kan folk ya. Folk kan tentang masyarakat kan. Tentang masyarakat. Nah, selama ini musik yang lumayan menyentuh masyarakat banyak gitu, terlepas dari liriknya adalah musik dangdut. Jadi siapa tahu suatu saat bisa bikin musik dangdut dengan lirik yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat. Ya. Ya. Kalau untuk jadi membuat lagu dengan bahasa Bali kira-kira gimana? Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Bali. Oh, sangat ada niat. Sangat ada niat. Ya, sangat ada niat. Suatu saat pasti kita bikin. Dengan bahasa Bali ya. 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 Kalau untuk gini sendiri rencana ke depan ini apakah tetap akan dengan 2 personil aja atau mungkin akan nambah lagi atau gimana sih? Personil tetap berdua aja kami, tapi kami sepertinya akan banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan musisi, baik di Bali maupun di luar Bali. Kolaborasi seperti apa itu misalnya? Seperti apa aja ya? Apa saja, ya bikin lagu bersama, nyanyi bersama, apa saja yang bisa kami kerjakan. Dan mungkin itu bukan hanya tentang di musik ya, mungkin kami juga ikut kegiatan yang lain gitu. Mungkin bisa sama kawan-kawan penggerak kegiatan lingkungan atau kegiatan kemanusiaan lain-lainnya gitu. Itu tidak menutup di profesi musisi aja. Iya. Kalau di masa pandemi ini apa sih yang paling membuat seorang musisi seperti No Stress? Apakah nggak bisa manggung atau nggak bisa ketemu teman atau apa? Ya situasi ini kan susah untuk profesi apa aja ya. Situasi ini susah untuk profesi apa aja sebenarnya. Ya. Dan ya. Kita coba jalani semaksimal mungkin apa yang kita bisa aja, walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap berusaha biar tetap berkarya dan mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini untuk bisa lebih banyak berkarya. Dulu waktu masih sebelum pandemi kan kita lumayan terlalu banyak manggungnya sampai nggak ada waktu untuk bikin karya gitu. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk istirahat dan juga bikin karya. Kalau terkait dengan Juk sendiri, mungkin kedepannya apa sih harapan No Stress dengan dengan Juk ini? Mungkin ada kerjasama atau harapan-harapan baru yang No Stress harapkan? Iya, tentu kami akan selalu terbuka untuk kerjasama dalam bentuk apa saja ya, terutama musik, dan harapannya untuk Jux agar bisa merangkul lebih banyak lagi musisi agar bisa diajak bekerja sama dengan platformnya untuk lebih dikenal lagi di mana-mana. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Sip.
Oh, Oke, kalau gitu mungkin dari Mbak Evelyn ada tambahan Mbak? Mbak Gu mungkin ada pertanyaan mungkin untuk Jus? Atau aku udah cukup jelas tadi? Gimana, Mbak? Mbak Gung ada pertanyaan untuk Juk? Belum aku kayak tadi udah atau udah cukup jelas? Mungkin untuk Juk sedikit aja ya. Oke. Artinya kalau untuk sendiri ya, oke. Untuk Juk sendiri selain dengan stres ini, apakah akan Anda kerjasama ke depannya dengan musisi lain? Oh, oke. Ya, pasti. Karena bisa dibilang sekarang program kami ini ya Rumah Jagoan Lokal ini bisa dibilang sebagai pilot project. Jadi ini adalah program istilahnya kami baru mulai. Saat ini aja kami sudah bekerjasama dengan musisi indie dan 12 musisi dangdut dari daerah. Nah, kedepannya kami berharap ini akan lebih banyak lagi kolaborasi dengan musisi-musisi lokal jagoan dari daerah lain kayak gitu. Dan maksud juga dari Bali, nggak cuma dengan No Stress gitu pastinya. Dan dalam bentuk apapun juga itu banyak banget bentuknya. Ya, kalau untuk tadi kan ada beberapa musisi itu ya. Apa sih spesifikasi agar musisi itu atau band bisa bekerja sama dengan Juk? Oke, sebenarnya sih kami nggak ada spesifikasi khusus sih. Ya, karena kami Juk itu terbuka untuk bekerja sama dengan musisi dari manapun, dari daerah manapun, dan dengan genre apapun, gitu. Yang pasti sih kami harapannya bisa bekerja sama dengan musisi-musisi yang punya spirit yang sama, bisa menghasilkan konten-konten yang menginspirasi banyak masyarakat di Indonesia, terutama anak-anak muda. Kalau mungkin target musisi sampai akhir tahun itu ada nggak kira-kira dari Juk sendiri Mbak Evelyn? Oke. Kolaborasinya ya? Iya. Oke, kalau 2020 aja aku bisa bilang kita itu sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 musisi lokal. Nah, tahun ini harusnya lebih banyak lagi. Lebih banyak dari 50. Oke, mungkin untuk wilayahnya lebih banyak wilayah mana yang 2020, Mbak? Kalau untuk wilayahnya sih aku nggak ada datanya sekarang sih, gitu. Tapi yang pasti sih kita menggandeng musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia, kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Evelyn. Terima kasih sama-sama. Oke, mungkin kata-kata pesan yang mungkin aku mau sampaikan terakhir, aku juga sih mewakili Juk, kami berharap kerjasama kami dengan No Stress ini nggak akan berhenti. Ini adalah kerjasama bisa dibilang kerjasama pertama dengan musisi lokal dari Bali untuk program Rumah Jagoan Lokal. Kedepannya harapannya kami bisa dapat bekerja sama dengan lebih banyak lagi musisi-musisi dari Bali pastinya, dan harapannya semoga Jux dan juga program kerjasama kami dengan musisi-musisi lokal saat ini bisa menginspirasi dan memberikan dukungan kepada para musisi yang sedang istilahnya merintis karir, agar nanti kedepannya akan muncul local heroes baru, musisi-musisi jagoan baru dari daerah Bali khususnya. Thank you. Thank you Mbak Evelyn, thank you juga Mbak Gung Sri untuk pertanyaan-pertanyaannya. Thank you juga No Stress atas jawabannya. Nah, sekarang waktu Q&A session ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke interactive activity dengan tim Tribun Bali. Mungkin Mbak Gung Sri bisa langsung dimulai Mbak interactive activity-nya. Artinya ini pertanyaan cepat ya. Nah, jadi dijawabnya juga cepat. Yang pertama, ngeband atau solo? Ngeband. Yang kedua,
karir apa cinta? Cinta. Yang ketiga lokal apa internasional? Lokal. Oke. Yang keempat, ini harus kompak ya. Yang keempat, nyanyi atau main musik? Main musik. Ayo. Main musik. Iya. Terkenal tapi miskin atau kaya tapi tidak ada yang kenal? Wah, kaya tapi tidak ada yang kenal. Sudah pasti itu. Terus offline atau online? Apa? Offline atau online? Offline. Oke. Album baru atau personil baru? Album baru. Bayarin atau dibayarin? Bayarin. 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 Tapi kalau mau dibayarin boleh juga. Mantap. Nongkrong atau latihan? Nongkrong. Muda atau tua? Muda. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Gusri dan juga No Stress. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin dari teman-teman No Stress nih, kayaknya mau ada persembahan spesial buat tim Tribun Bali nih. Udah siap belum nih No Stress? Siap. Ayo. Oke, langsung aja ya. Hah? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin, mungkin bisa mengambil dingin untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Semoga ya malam ini lebih cantik dari malam kemarin. Bersama bulan kan ku temukan kamu yang kurindukan. Apa yang harus ku cari dan harus aku benahi, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu dan kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih
semoga ya, semoga ya, semoga tak ada guna bila ku masih hanya diam saja. Makasih banyak, Mas Tres. Keren banget lagunya. Seneng banget. Gimana nih? Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, kita mau ngajak teman-teman Nostres, Mbak Evelyn dan juga Mbak Gungsri untuk foto bersama kali ya, supaya untuk bisa mengabadikan momen hari ini nih. Mungkin kita bisa foto. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mungkin gaya bebas sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Nah, akhirnya sekarang kita udah sampai di akhir acara pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dari Tribun Bali. Terima kasih juga semua Ton Tribuners untuk kehadirannya dan telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng dengan Jux dan juga Nostres. Maaf jika tadi ada sempat salah-salah katanya. Terima kasih dan semoga kita semua bisa langsung ketemu nanti di lain hari secara nggak virtual ya, bisa langsung ketemu secara langsung gitu. Nah, terima kasih. Aku Kartika. Aku Vira, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mbak Evelyn, Gungsri, dan Nostres. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.